itu temuan saya, baru saya, tidak ada kejanggalan terhadap manipulasi digital yang saya simpulkan pada buku Jokowi White Paper. Artinya apa? Keasliannya terjaga. Dan itu bahkan melukai saya sebagai peneliti juga. Hipotesisnya ijazah beliau tidak ada. Terus KPU tolonglah segera serahkan itu namanya arsip ke Lembaga Kearsipan Daerah Surakarta, Lembaga Kearsipan Daerah khusus Ibu Kota Jakarta, dan ke Andri. Kenapa? Kalau Anda tidak serahkan ini, KPU tidak serahkan ini, mau gimana Lembaga Kearsipan melakukan autentikasi? Publik nanti akan makin bingung. Kenapa? Nanti akan banyak pendapat-pendapat, benar kan? Itu kan tidak asli, benar kan? Itu disembunyi-sembunyikan. Terbuka saja kita, biarkan lembaga ini yang mengautentikasi. Justru saya berharap Andri nanti datang sebagai penengah. Jangan-jangan bukan hanya untuk ijazah bekas presiden, jangan-jangan untuk ijazah wapres juga masalah. Diginikan, makanya saya waktu saya tes, saya coba, saya minta namanya surat keterangan pengganti ijazah dari Pak Gibran, ya kan? Saya tes ini benar, saya juga dihalangi dengan cara saya dipaksa menandatangani surat bermaterai, ya, yang menyatakan bahwa saya tidak akan mempublikasikan informasi yang saya dapat. Nah, begitu saya dapat itu, spesimen itu, justru orang yang pertama melihat ini dari grup tersangka itu adalah Bang Rismon, ya. Nah, karena waktu itu kan rapat di Tebet, ya, saya datang, saya kasih tunjuk. Kenapa? Karena memang ini sangat meringankan mereka. Baru berikutnya waktu itu datang Mas Roy sama Bu Tifa, ya. Saya nggak etis juga mengkritik, tapi saya anggaplah beliau itu Dr. Yamaguchi yang benar-benar mungkin kampus dia itu mengajarkan ilmu yang hebat, sehingga penelitian itu bisa dalam tempo 3 bulan dapat kesimpulan, dalam tempo hitungan hari kesimpulan bisa berubah dari 11.000 triliun persen ke nol, dan tiba-tiba dari nol ke 100% yakin itu asli. Ini kan sesuatu perubahan yang sangat tinggi, ya. Hipotesisnya ijazah beliau tidak ada. Baik, Assalamualaikum, selamat sore, ya, Sobat RH, ya. Senang diajak kembali kemari, ya, walaupun Zoom, ya. Mungkin kalau ada jodoh nanti sempat ke studio nih. Jadi perasaan saya sebenarnya jadi senang. Kenapa? Karena dengan adanya statement Bang Rismon, berarti kan sudah ada peneliti yang tesisnya adalah ijazah asli, ya. Mungkin kedepannya grup-grupnya Pak Jokowi itu yang awalnya hanya loyalis dan lawyer, sekarang sudah tambah satu lagi peneliti, ya kan? Sementara di grupnya yang eh, seberangan dengan Pak Jokowi itu ada peneliti, ada eh, purnawirawan, ya kan? Ada juga saya peneliti, khususnya saya peneliti kan yang punya hipotesis ijazah tidak ada. Jadi otomatis saya di klaster seakan-akan kontennya itu saya diseberang dari kubu Pak Jokowi yang bertesis, bukan bertesis, yang selama ini diyakini ijazahnya asli. Kalau saya meyakini bahwa seorang peneliti yang ilmunya tinggi, justru suaranya makin kecil, isinya makin banyak. Makanya saya lebih senang menulis, Pak. Saya banyak nulis di blog. Kenapa? Menurut saya, tulisan saya, isi kepala saya lebih original ketika saya sampaikan melalui tulisan ketimbang saya di jalan, ribut sana sini, berkampanye. Bagi saya itu justru bukan peneliti, itu politisi.
Saya nggak perlu, saya beberapa kali dicari berbicara sama teman-temannya. Saya bilang saya nggak butuh didukung dan saya nggak butuh mendukung sekelompok orang. Saya butuh data. Begitu data berbicara ke saya, data saya ada dan fakta, maka orang akan mendukung saya. Tapi karena data itu, bukan karena saya berhasil membuat emosionalnya memihak saya. Jadi begini, sebelum saya terjun ke penelitian, saya sudah memetakan segala kebijakan yang menyangkut masalah ini. Jadi kuncinya adalah kita membicarakan ijazah Bapak Jokowi selaku lulusan UGM yang menjadi wali kota, menjadi gubernur, menjadi presiden, dan sekarang menjadi mantan presiden. Ini kuncinya. Artinya ketika kita berbicara beliau sebagai UGM, sebagai alumni UGM, maka yang berhak menyatakan ijazah asli atau tidak itu adalah UGM sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan Tinggi dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Tapi beliau kan bukan hanya ini saja. Dia menjadi wali kota, dia menjadi gubernur, dia menjadi presiden. Nah, dia masuk ke rezim namanya Undang-Undang Pemilu. Undang-Undang Pemilu ini ada namanya penelitian ijazah. Cari aja nanti di pasalnya, disebut bahwa KPU itu meneliti persyaratan calon termasuk ijazah. Nah, di sini KPU berhak melakukan verifikasi dan klarifikasi. Artinya mereka di sini outputnya adalah asli juga atau tidak, kan gitu kan? Nah, setelah itu nggak selesai sampai situ. Beliau juga arsip-arsip yang di KPU Solo, KPU Jakarta, KPU Pusat, ini ternyata tergolong yang namanya arsip permanen, bernilai historis. Sehingga ini tidak boleh dimusnahkan. Karena tidak boleh dimusnahkan, dia harus diserahkan ke lembaga kearsipan daerah, yaitu di Dinas Perpustakaan dan Arsip Solo, Dinas Perpustakaan Arsip dan Arsip DKI Jakarta, serta ANRI. Artinya, begitu ANRI dan LKD mau menerima sesuai dengan Undang-Undang Kearsipan, ini harus diautentikasi keasliannya, dicek apakah fotokopi legalisir bahasa ini yang ada di Solo, fotokopi terlegalisir stempel bahasa di DKI dan di KPU pusat, ini harus dicek keasliannya. Nah, keaslian ngecek ini juga nanti menyinggung ke aslinya. Diatur di peraturan kepala ANRI nomor 1 tahun 2023 bahwa yang diautentikasi itu adalah arsip bersama aslinya, mumpung aslinya masih ada. Nah, tapi ini akan berjadi masalah. Kenapa? Ternyata tadi tuh seperti yang gue bilang judulnya tadi, ternyata beliau sekarang posisinya adalah mantan. Artinya undang-undang ini terpaksa mungkin ya ANRI itu melalui KPU itu harus pertama-tama harus meminta ijazah asli Pak Jokowi dulu untuk diautentikasi. Nah, tantangan berikutnya sebenarnya adalah KPU sampai detik ini belum pernah mengasih arsip ijazah terlegalisir yang saya kumpulkan ini Pak 6 bulan. Kan 6 bulan saya kumpulin Bang ya. Melalui susah payah saya bersidang di KIP hingga akhirnya dikabulkan, saya dapat 5 spesimen ijazah. Ini sudah saya kumpulkan. Tapi ternyata ini belum pernah dikasih sekalipun ke namanya kearsipan. Nah, pertanyaannya bagaimana LKD sama lembaga kearsipan daerah dan ANRI mau mengautentikasi kalau barangnya nggak ada? Seperti itu. Nah, inilah yang saya tempuh. Nah, berikutnya karena ini sudah bicara mantan dan sudah bicara ada tindakan pidana, ada tindakan perdata, maka masuklah yang namanya Undang-Undang KUHP, Undang-Undang Perdata, Undang-Undang Administrasi Negara. Inilah yang dilakukan kawan-kawan ini. Lari dia karena ada unsur pidana, lari dia ini pemalsuan, berarti larinya ke undang-undang ke KUHP ya, kita undang-undang hukum pidana. Ini upayanya pasti dikerjakan di peradilan. Ada yang bicara ini hubungan perdata, itulah yang dikerjakan oleh tim CNS di Solo. Ya kan? Ada yang mengupayakan di TUN. Kenapa? Di TUN itu kan sudah habis masa waktunya karena pemilu sudah lama berlangsung. Tapi karena kita dapat barang baru ini dari KPU,
karena kita dianggap baru tahu sekarang, maka ini bisa dilanjutkan ke TUN dengan alasan ini baru. Nah, ini yang belum pernah ada yang kerjakannya. Seperti itu. Nah, yang di proses teknik polisian itu sebenarnya sudah ranahnya di pidana, tapi jangan salah, itu bukan membicarakan ijazah, itu membicarakan tindak perbuatan pelanggaran hukum, yaitu pencemaran nama baik, eh, undang-undang IT ya, pencemaran nama baik, dan apa kalau nggak salah, perubahan dokumen IT ya, seperti itu. Nah, inilah yang saya bilang tadi, Bang, udah saya grupkan ini semua. Berarti sebenarnya celah satu-satunya yang bisa kita kerjakan adalah secara kelembagaan, kalau UGM kan sudah menyatakan asli, ya kan? Oleh rektornya. Oke, dia bicara tentang undang-undang yang menaungi dia, itu Undang-Undang Pendidikan Nasional, Pendidikan Tinggi, dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Kalau nanti CLS, kita lihat nanti hasilnya. Yang belum dikerjakan itu adalah ini, Andri tadi. Hipotesisnya ijazah beliau tidak ada. Hipotesis saya. Ini saya kan meneliti dengan seksama ya. Mengeluarkan sebuah hipotesis itu bukan tanpa sebab. Nanti tolong dicari acara di TV One. Saya nggak apa-apa saya sebut TV lain ya. Sorry. Di TV One disebut di situ acara itu ada Menteri Pendidikan, ada komisioner KPU, ada juga pelaku pemalsuan ijazah dari Pasar Pramuka. Itu tahun 2017 Desember kesaksiannya. Nah, di sini yang disebut namanya Tony mengaku bahwa cara memasukkan dia sederhana. Dia tidak perlu aslinya. Dia cukup fotokopi punya ijazah yang asli, dia fotokopi, ya kan? Dia di fotokopi itu dia tempel foto orangnya, nama-namanya dirubah, difotokopi lagi, lalu difotokopi lagi. Hasil fotokopi ini diserahkan ke universitas yang ada dia pasukan. Tinggal legalisir, cukup dengan kasih uang, ya kasih duit, itu langsung dilegalisir. Nah, mereka malah memelihara orang ini supaya kalau nanti KPU nanya, siapa yang nanya, dia pasti jawab, iya itu punya kami. Seperti itu. Dari sinilah saya keluarkan hipotesis bahwa memang tidak perlu aslinya. Bisa aja fotokopi legalisir ada, tapi ijazahnya tidak ada. Nah, ini kembali saya buktikan kemarin bahwa kalau gitu, saya bertanya ke pihak-pihak yang seharusnya melihat aslinya ini, yaitu apa? KPU Solo, KPU DKI Jakarta, KPU Pusat, Lembaga Kearsipan Daerah Solo, Lembaga Kearsipan Daerah DKI Jakarta, Lembaga Kearsipan Andri. Saya tanya ini semuanya tidak pernah melihat ijazah aslinya. Padahal mereka bisa, seharusnya mereka bisa. Kenapa di Undang-Undang Pemilu mereka bisa meminta klarifikasi, mengklarifikasi antara fotokopi dan aslinya, disandingkan, tapi tidak dikerjakan. Kenapa? Karena memang di PKPU-nya, di Undang-Undang Pemilunya itu ada kalimat diskresi dapat, dan mereka menggunakan diskresi itu, tidak melihat. Begitu. Nah, begitu saya dapat spesimen itu, justru orang yang pertama melihat ini dari grup tersangka itu adalah Bang Rismon ya. Nah, karena waktu itu kan rapat di Tebet ya, saya datang, saya kasih tunjuk. Kenapa? Karena memang ini sangat meringankan mereka. Baru berikutnya waktu itu datang Mas Roy sama Bu Tifa ya. Di situ kita langsung baru pertama dapat siangnya jam 1, kita langsung bahas itu di situ. Artinya memang fotokopi ini adalah data sekunder yang sebenarnya memang data yang paling dekat untuk diteliti terhadap aslinya. Ini adalah data resmi. Ini sudah bernilai hukum, bisa kita jadikan bukti hukum jika ada gugatan-gugatan. Ini juga bisa kita teliti secara patut ya, karena ini sumber resmi dari KPU, lembaga negara. Namun saya bilang bahwa ini data sekunder tapi tidak teruji. Kenapa? Saya tidak punya alasan mengatakan bahwa fotokopi ini
yang terlegalisir sama dengan aslinya. Kenapa? Saya juga meminta dokumen-dokumen ke verifikasi ke KPU bahwa ada nggak berita acara klarifikasi? Tidak ada. Saya juga nanya, ada nggak klarifikasi asli dan fotokopinya? Tidak ada, tidak pernah. Bahkan mereka juga dalam kesaksiannya di bawah sumpah di persidangan KIP, di persidangan KI Jawa Tengah, Solo, itu mereka tidak pernah melakukan klarifikasi. Itu sudah clear. Artinya ada benang merah ini. Saya nggak tahu bagaimana menyatakan bahwa fotokopi ini sama dengan aslinya. Saya tidak berani menjamin. Tapi ini setidaknya inilah yang menjadikan mereka presiden, ini yang menjadikan beliau gubernur, inilah yang menjadikan beliau wali kota. Fotokopi ini. Apa kita tahu benar nggak ini dari aslinya? Seperti itu. Sebagai ahli kebijakan publik. Iya, ahli kebijakan publik. Jadi saya terangkan bahwa level-level secara regulasi publik, regulasi kebijakan yang hubungan antara publik dan lembaga publik ya, badan publik, ada tiga level yang namanya pengujian ijazah tadi seperti yang saya ceritakan. Yang pertama itu verifikasi, yang kedua klarifikasi, yang ketiga autentikasi. Nah, verifikasi dan klarifikasi ini diatur di Undang-Undang Pemilu yang sekarang itu terbaru nomor 7 tahun 2017. Dan yang terakhir ini autentikasi. Ini diatur di Undang-Undang Karsipan nomor 43 tahun 2009. Nah, di sini saya ceritakan bahwa KPU baru hanya melakukan satu verifikasi. Dan KPU tidak pernah menyerahkan dokumen-dokumen arsip mereka meskipun usianya sudah 20 tahun lebih, itu tidak pernah menyerahkannya ke lembaga kearsipan daerah. Sehingga akibatnya yang tahap ketiga yaitu autentikasi tidak dapat dikerjakan. Seperti itu. Saya bersaksi sekitar itu aja dan menceritakan tentang upaya saya selama 6 bulan untuk mendapatkan dokumen sekunder tadi yang dari berbagai KPU. Seperti itu. Artinya kapasitas saya waktu itu memang diharapkan menanyakan di CLS ya, apakah CLS itu berwenang menyatakan ijazah itu palsu atau tidak. Nah, saya dengan tubihannya saya bilang, yang saya tahu memang sidang CLS itu adalah untuk berbicara sidang kebijakan, bukan untuk memutuskan palsu atau tidak. Karena yang memutuskan palsu atau tidak tadi itu ya seperti yang saya ceritakan tadi, bisa Andri itu sesuai undang-undangnya, ya undang-undang kearsipan, bisa juga hakim, tapi melalui prosedur perdata dulu ya, perdata dulu ya, atau langsung bisa tun dulu palsu atau tidak, karena itu produk negara ya, produk UGM kan, seperti itu. Baru nanti mungkin terakhir ke pidana. Kalau ternyata palsu baru ke pidana, seperti itu. Saya nggak etis juga mengkritik, tapi saya anggaplah beliau itu Dr. Yamaguchi yang benar-benar mungkin kampus dia itu mengajarkan ilmu yang hebat, sehingga penelitian itu bisa dalam tempo 3 bulan dapat kesimpulan, dalam tempo hitungan hari kesimpulan bisa berubah dari 11.000 triliun persen ke nol, dan tiba-tiba dari nol ke 100% yakin itu asli. Ini kan sesuatu perubahan yang sangat tinggi ya. Artinya, saya jujur, saya penelitian itu ya saya juga mengalami kita sama-sama S3 lah ya. Saya itu meneliti itu Mas bisa sampai di 3 semester. Artinya sebelum meneliti itu saya betul-betul belajar dulu nih. Yang lebih lama itu justru belajar persiapannya, menyusun metodologinya, menyusun teknik samplingnya, ya. Jadi saya bingung ya. Lah, ini penelitian beliau itu kalau nggak salah baru di Maret 2025 tiba-tiba sudah ada kesimpulan, di Juni sudah ada keluar buku. Nah, perlu diingat ya, ini sebenarnya penelitian yang tergolong kompleks. Ini nggak boleh macam-macam. Ini bukan kayak menyusun buku-buku novel. Ini kompleks. Kenapa? Seharusnya ini itu sudah, karena ini berdampak hukum, berdampak sosial, ya, berdampak politik.
tiga unsur ini saja dampaknya ini seharusnya mengingatkan kita bahwa penelitian ini nggak boleh main-main. Kenapa? Begitu dia salah, dampak hukumnya kan luar biasa. Bisa ke legitimasi, bisa ke menyangkut ke KPU yang tidak beres, bisa menyangkut ke UGM yang gimana-gimana, bisa menyangkut ke orangnya. Dampak sosialnya, ya kita berantem, ribut. Ya kan? Yang saya takutkan justru sekarang terjadi dampak sosialnya. Nah, dampak politiknya dimanfaatkan oleh kepentingan politik. Makanya saya bingung waktu itu, jujur, saya kan sebenarnya penelitian mereka saya jadikan penelitian terdekat, cuman karena saya belum waktu itu belum membahas dia. Sebenarnya banyak saya tidak setuju dalam penelitian ini. Cuman saya mau bikin nanti itu sebagai landasan penelitian saya. Tapi karena tiba-tiba beliau sudah mencabut kesimpulannya, terpaksa saya terpengaruh sama penelitiannya. Akibatnya saya sekarang bongkar nih semua penelitian saya. Saya kan udah mengarang juga, udah mulai menulis-nulis juga. Saya jadi banyak bongkar ini. Artinya gini, saya yakin karena melihat dampak yang luar biasa ini, saya nggak berani secepat itu menyimpulkan dari A 180 derajat berubah jadi B yang sama sekali bentrokan. Mungkin Bung Rismon di sini terlibat emosional, ya, sehingga tidak memikirkan dampaknya ke sosial tadi. Awal-awalnya kan begitu saya berhasil dapat fotokopi terlegalisir yang disembunyikan 9 item itu dari KPU, itu saya dapat ancaman. Tapi saya ancam balik. Ya, saya kasih tahu ke teman-teman, saya screenshot aja nih siapa yang ngancam saya. Nah, tapi setelah itu saya nggak pernah dapat ancaman. Saya nggak. Setelah itu ya, artinya saya tuh dapat tuh fotokopi terlegalisir yang di sensor itu bulan September ya. Habis itu saya nggak pernah dapat ancaman. Bahkan saya yakin saya percayalah dengan lembaga Polri kita ya. Walaupun saya tadi ada aktivis yang dikasih air keras ya. Nah, saya juga pikir apa iya zaman Pak Prabowo begini? Ternyata saya tadi baru baca juga bahwa Pak Kapolri diperintahkan Pak Prabowo untuk mengusut tuntas. Nah, artinya ketakutan-ketakutan itu saya nggak yakin lah bakal ada di negara demokrasi ini akan terjadi seperti itu. Satu lagi, Bang ya, kita bisa dimenangkan di KIP itu tandanya negara kita ini demokrasi. Terbukti kalau kita tidak demokrasi bisa aja itu diintervensi kan. Saya selama bersidang hampir 5 bulan di KIP terkait ijazah ini saya tidak pernah dapat ancaman. Bahkan saya kemana-mana sendiri juga aman seperti itu. Masalah tawaran ada saja lah, ya kan. Dan selalu memang dikonotasikan bahwa yang menawarkan adalah pihak Pak Jokowi. Padahal itu belum tentu juga, ya kan. Saya tidak mau tanggapin. Kenapa? Takut tuh iya kan gitu kan. Tapi saya pikir mendingan gak usah saya tanggapin. Dan iya ini kan bisa menjemah, bisa juga orang yang tidak benar, ya kan, memanfaatkan situasi, bisa direkam seperti itu. Yang jelas ini dinamika lah. Kalau di medsos masalah ancaman-ancaman biasa lah, ya kan. Juga saya lihat yang mengancam-ancam kadang profilnya dikunci lah, gambar binatang lah, gambar mobil lah, ya kan, gambar alam lah, seperti itu biasa Mas. Memang awalnya saya nggak tertarik, bukan fokus ijazah, penelitian saya bukan fokus ijazah ya, fokus saya adalah demokrasi, indikator keterbukaan informasi publik. Karena saya dulu melihat penelitiannya RRT, mereka itu terkendala karena apa? Informasi yang ditahan-tahan yaitu ijazah presiden. Mereka hanya dapat sampel terbaik mereka adalah data dari Dian Sandi yang boleh dibilang kalau secara peneliti saya menyebut itu data sampah. Tapi oke lah kita sebut data pendukung karena Dian Sandi mengaku dia seizin Pak Jokowi. Walaupun saya nggak tahu, saya nggak pernah melihat surat kuasa, surat pernyataan Pak Jokowi bahwa benar itu adalah ijazah dia yang dipoto ya. Saya tidak pernah lihat. Nah, jadi saya lihat ada untuk meminta ijazah Pak Jokowi, saya dihalang-halangi dengan keluarnya kebijakan keputusan KPU 731. Nah, saya juga pengen tes waktu itu. Lah, jangan-jangan bukan hanya untuk ijazah bekas presiden,
jangan-jangan untuk wijajah wapres juga masalah diginikan. Makanya saya waktu saya tes, saya coba, saya minta namanya surat keterangan pengganti ijazah dari Pak Gibran, ya kan? Saya tes ini benar, saya juga dihalangin dengan cara saya dipaksa menandatangani surat bermaterai, ya, yang menyatakan bahwa saya tidak akan mempublikasikan informasi yang saya dapat. Ya, saya kaget dong. Loh, artinya gini, kalau saya penuhi ini, maka yang terjadi adalah hubungan privat dengan pejabat PPID. Sementara yang saya mintakan dokumen publik, yang sifatnya publik. Saya nggak mau. Akhirnya saya nggak mau tanda tangan itu, saya langsung tembus ke KIP. Saya mendingan bertempur di KIP. Benar. Kemarin putusan KIP apa? Menyatakan mereka tidak boleh membuat prosedur seperti itu lagi. Ya kan? Dan lebih hebatnya lagi, yang saya minta itu dikasih di situ. Artinya saya dikabulkan semuanya. Nah, saya nggak bilang bahwa ada sesuatu di suket ini, tidak. Artinya, kalau suket ini sudah dinyatakan publik terbuka, jangan lagi teman-teman publik meneliti barang-barang yang ada di medsos, ya kan? Ini sudah ada resmi. Ya silakan mau. Saya tahu lah, paham. Kenapa? Kalau kita dapat dari lembaga yang resmi, ini bisa mengakibatkan upaya hukum. Karena dia dapat barang bukti resmi. Mungkin ini yang dijaga. Bakal banyak ada tuntutan-tuntutan segala. Seperti itu. Jadi, kembali saya tegaskan bahwa perjuangan saya ini sebenarnya lebih tepat adalah keterbukaan informasi publik. Seperti itu. Baik, Sobat RH. Jadi, status ijazah ini yang saya terima itu ada 3 ya. Verified, but not clarified, and not yet authenticated. Dia itu yang saya peroleh ini adalah terverifikasi, tapi tidak diklarifikasi, tapi belum diautentikasi. Nanti di tahap klarifikasi ini tidak boleh dikerjakan lagi, sudah lewat masanya. Karena undang-undangnya beliau sudah mantan. Ya. Nah, yang upaya terakhir itu adalah autentikasi. Ini nanti semoga kita berharap melalui tekanan sosial kita, melalui medsos, KPU tolonglah segera serahkan itu namanya arsip ke Lembaga Kearsipan Daerah Surakarta, Lembaga Kearsipan Daerah khusus Ibu Kota Jakarta, dan ke Andri. Kenapa? Kalau Anda tidak serahkan ini, KPU tidak serahkan ini, mau gimana Lembaga Kearsipan melakukan autentikasi? Publik nanti akan makin bingung. Kenapa? Nanti akan banyak pendapat-pendapat, benar kan? Itu kan tidak asli, benar kan? Itu disembunyi-sembunyikan. Terbuka saja kita, biarkan lembaga ini yang mengautentikasi. Justru saya berharap Andri nanti datang sebagai penengah. Karena kan banyaklah coba. UGM menyatakan asli, publik curiga. Ya kan? Bareskrim menyatakan asli, publik curiga. Nah, saya rasa kalau nanti Andri dan Lembaga Kearsipan Daerah yang Surakarta dan DKI menyatakan ini asli, saya rasa publik akan berterima. Kenapa? Mereka melakukan autentikasi ini bukan main-main. Sesuai dengan Perka Andri, ya, nomor 1 tahun 2023, mereka itu akan mengecek seluruh informasi yang ada di arsip ijazah tadi. Kertas yang tahun 2005 itu akan dicek usia kertas. Dokumen-dokumen informasinya, nama, stempel, usia tinta akan mereka cek untuk namanya meyakinkan otentik. Dan paling tinggi adalah nanti begitu mereka bilang arsip fotokopi terlegalisir bahasa ini sudah dan mereka periksa, mereka nanti akan minta aslinya untuk disandingkan supaya asli ini benar-benar otentik, supaya fotokopi legalisir yang diarsipkan ini otentik, dia cek juga nanti aslinya, usia tintanya dicek, ukuran kertas dicek, jenis-jenis kimia tinta dicek.
Itu. Jadi nanti ya harapan kita marilah kita bersama-sama tekan itu KPU secara sosial dan no viral no justice. Mari kita bilang KPU serahkan, Anda tidak punya hak untuk menahan itu arsip. Serahkan secepatnya. Kenapa? Menurut Undang-Undang Kearsipan, ya, menurut PKPU tentang jadwal retensi arsip, seharusnya 5 tahun arsip ini sudah harus diserahkan ke lembaga kearsipan. Seperti itu. Jadi untuk masalah yang lain, ya, kebetulan saya fokusnya di kebijakan publik. Saya tidak berkomen dulu terhadap proses hukumnya. Ya, saya memang apa ya jalan yang ditempuh oleh tadi kan ada 3 jalan tempuhnya ini ya untuk memeriksa keaslian ini. Pertama tadi kan dari unsur pendidikannya langsung ke UGM-nya sudah dikerjakan dan UGM menyatakan asli. Terus dikerjakan kawan-kawan ke pengadilan, lembaga pengadilan. Ada yang pengadilan negeri Solo, ke DKI, kan banyak gitu kan, melalui petun. Dan terakhir ini upaya yang diharapkan nanti yang dari baris krim ini ujungnya ke pengadilan. Tapi jangan salah, walaupun nanti ke pengadilan belum tentu bicarakan ijazah. Kenapa? Terbukti Bambang Tri dan Sugino tidak nyampe ke situ bicaranya, justru melenceng dari harapan. Dan yang terakhir, upaya terakhir ini saya tadi, yaitu lari ke kebijakan publik yang ada, yaitu undang-undang kearsipan negara. Seperti itu. Baik, terima kasih ya, Sobat RH. Saya senang dengan apa RH selalu mengawal dan mengedukasi publik ya. Semoga dengan adanya RH ini, RH Channel ini, kebenaran akan diungkap. Meskipun kita tahu tadi jalan untuk menempuhnya banyak ya. Salah satunya adalah dengan penelitian. Penelitian ini pun itu adalah suatu upaya individu, bukan upaya resmi untuk menyatakan keaslian. Walaupun saya nanti meneliti bilang tidak ada, itu bukan berarti saya final. Kita perlu dilegitimasi oleh hukum. Itu nanti tetap keputusan asli atau tidak ada di 3 lembaga tadi, yaitu universitas, kehakiman, peradilan, dan arsip negara Republik Indonesia atau lembaga kearsipan daerah. Kita kawal terus, dukung terus RH untuk mengawal kebenaran. Terima kasih.